Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Kali ini saya akan melanjutkan materi fisika dasar, tentunya fisika kelas 7 ya. Saya kali ini akan membahas lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang objek IPA ya. Kemudian kita sudah bahas pengukuran juga kemarin. Nah, minggu kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang pengukuran. Nah, kemarin kita sudah bahas bagian ini ya, dan kemarin juga sudah saya jelaskan. Barangkali yang belum mengerti nanti bisa tulis di kolom komentar bagi yang belum paham ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Jadi secara umumnya besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi udah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Nah, dalam sistem internasional yang sudah disepakati itu ada 7 besaran pokok yang diakui. Nah, kita bisa lihat pada tabel yang di atas ini ya. Nah, di situ di tabel itu kita bisa lihat bahwa ada 7 besaran pokok ya, ada besaran panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Seperti itu. Kemudian lambangnya ada L, M, T, I, apa tuh ya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian satuannya ada meter. Nah ya, ini satuan bakunya ya, ada meter. Kalau massa ada kilogram. Nah, jadi bedakan ya antara massa sama berat. Jadi beda. Massa itu tidak tergantung gravitasi. Tapi kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi satuannya juga beda. Kalau berat itu newton satuannya, sedangkan massa kilogram. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya antara massa sama berat. Jadi ada massa, satuannya kilogram, waktu second, kuat arus listrik ampere, suhu ada Kelvin. Nah, kadang kita sering menyebutnya derajat Celcius gitu ya, atau derajat Fahrenheit atau reaumur. Nah, satuan resminya itu adalah satuan yang bakunya itu adalah Kelvin sebenarnya. Nah, ada mol, jumlah zat ya, terus ada kandela, intensitas cahaya. Nah, lambang satuannya bisa kalian lihat sendiri ya, seperti itu. Nah, kita bahas 3 satuan yang paling depan dulu deh, yang paling awal dulu ya. Ada panjang, massa, dan waktu ya. Kita bahas 3 besaran itu dulu deh. Nah, kita akan bahas besaran panjang. Panjang itu kan lambangnya L, satuannya meter. Lambang satuannya adalah M, M kecil ya. Nah, sebenarnya meter itu apa sih? Jadi panjang itu apa sih? Nah, ini di sini ada definisinya. 1 meter itu adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu 1 per berapa nih? 299.792.458 second. Itu sangat sangat cepat sekali ya. Jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu segitu second gitu. Nah, itu adalah standarnya sebegitu itu ya. 1 meter itu. Nah, biasanya meter itu kan besaran panjang ya, satuan dari besaran panjang. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur itu ada banyak sekali ya. Ada di sini kita bisa lihat ada apa namanya tuh? Ada banyak ya. Ada meteran. Di sini ada meteran nih. Bisa kita lihat ada meteran. Ada penggaris ya, ini mistar atau penggaris. Ada apa lagi nih? Ada jangka sorong ya kan? Ada jangka sorong. Jangka sorong juga sekarang ada yang manual kayak gini, ada yang digital. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi melihat angka-angka kalibrasi seperti itu ya. Kemudian ada micrometer screw ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang udah ada yang digital nih. Udah ada yang canggih gitu.
Pakai infrared aja udah ketahuan gitu. Kita nggak usah ngukur-ngukur pakai penggaris atau meteran yang panjang gitu. Sekarang zamannya sudah berganti ya, sudah ada yang digital. Kemudian, nah untuk pengukuran menggunakan perlengkapan yang konvensional seperti penggaris dan meteran kayak gini nih, jangka sorong dan segala macam, itu kita jangan sampai salah dalam mengamati. Maksudnya mata kita tuh harus lurus atau sejajar, bukan sejajar, maksudnya harus tegak lurus dengan bidang yang kita amati gitu. Jangan sampai miring gini ya atau miring dari sini, ini salah gitu ya. Nanti kebacanya malah nggak tepat gitu. Jadi harus lurus gitu, tegak lurus ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah itu untuk itunya. Sekarang massa ya. Massa itu kan lambangnya M, satuannya kilogram dan satuannya kilogram. Kg ya. Kemudian, nah ini dia nih, ada definisinya apa sih 1 kilogram itu. Jadi 1 kilogram itu adalah massa silinder campuran platina dan iridium ya, campuran platina iridium yang disimpan di Sèvres, Perancis. Jadi ada kayak sejenis sejenis lembaga atau badan atau ya tempat lah ya gitu ya untuk menyimpan standar 1 kilogram itu di Sèvres, Prancis ya, seperti itu. Nah ini adalah bendanya. Nah ini platina iridiumnya, ini kayak bentuknya kayak kalau silinder gini ya, silinder. Ini campuran dari platina dan iridium ya. Ini disimpan di International Bureau of Weight and Measures di Sèvres, Prancis. Gitu. Nah perlu kalian ingat bahwa massa itu tidak sama dengan berat, beda ya. Beda, massa itu tidak sama dengan berat. Kalau massa ini ya, ini dia tidak dipengaruhi gravitasi, artinya dia tuh massa itu ya sesuatu yang dimiliki oleh suatu benda gitu. Sedangkan berat ini dipengaruhi gravitasi ya. Ini dipengaruhi gravitasi. Ini dipengaruhi gravitasi. Maaf, tulisan jelek. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi nih, misalkan berat badan kalian di bumi itu misalkan 25 kg ya. Enggak 25 kg juga. Misalnya berat badan kalian di bumi itu 50 kilo. Nah, belum tentu di bulan itu berat badan kalian 50 kilo juga. Karena kan gravitasinya berbeda. Bisa jadi cuma 1/5 dari berat badan kalian di bumi gitu. Nah, itu yang saya maksud berat ya. Berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Maka satuannya itu untuk berat itu satuannya bukan kilogram ya, tapi satuannya Newton. Newton. Satuannya Newton. Gitu. Nah, alatnya juga yang diukur tuh berbeda. Kalau alat yang mengukur massa suatu benda padat itu menggunakan raca lengan. Nah, raca lengan gini nih ya. Ada lengannya nih. Lengannya ada yang 2, ada yang 3. Kalau yang 2 kayak gini nih. Kalau yang 2 kayak gini, lengannya 2 ya. Lengannya 2. Nah, kalau ini lengannya 3. 1, 2, 3. Ada 3 lengan di situ. Sedangkan untuk mengukur berat itu menggunakan neraca pegas. Neraca pegas ya, neraca pegas. Nah, ini neraca pegas yang ini. Jadi ada diukur ya. Gravitasi seperti itu. Jadi satuannya juga beda. Kalau massa itu kilogram, kalau berat itu Newton. Atau sama dengan kilogram meter per second ya. Kilogram meter per second. Kuadrat. Gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin nanti kita akan bahas tentang Newton lebih lanjut lagi ya di bab berikutnya mungkin. Nah, ini yang disebut sebagai neraca lengan 3 ya. Jadi ada 3 lengan di sini. 1, 2, 3 di sini lengannya ada 3.
Nah, masing-masing lengan itu ada bebannya ya. Biasanya ada beban yang kecil, kayak gini nih, ada beban yang sedang, ada beban yang berat. Nah, yang berat ini biasanya angkanya ratusan, kalau yang sedang puluhan. Sedangkan yang kecil itu angkanya dari 1 sampai 10. Nah, ini bisa kita lihat nih, di sini menunjukkan apel ini ya, dia yang beratnya, yang balok sedangnya, balok beratnya di sini menunjukkan angka 100. Sedangkan yang sedang menunjukkan angka 90, sedangkan yang kecil menunjukkan angka 7,5 nih ya di sini ya. 7,5. Iya. Nah, ketika ininya tuh berada pada titik 0 ini ya. Titik 0 di sini. Jadi ini tuh harus dipasin gitu. Antara berat ini dengan berat yang di sini nih, ini harus dipasin sampai titiknya 0 di sini. Seperti itu. Nah, ini mencapai kesetimbangan di angka segini. 190 dan 7,5. Berarti tinggal dijumlahin 190 dan ditambah 7,5. Berarti beratnya adalah 197,5. Seperti itu. Mungkin nanti kalau bagi yang bingung, nanti kita praktikum mungkin ya di lab, biar lebih paham tentang mengukur dengan menggunakan raca 3 lengan seperti itu. Next. Nah, berikutnya adalah waktu. Apa itu waktu? Waktu itu kan lambangnya T, time ya. Satuannya second, lambang satuannya S. Kadang ada yang sering nulisnya detik ya, padahal sebenarnya second ya. Second ininya. Satuan yang bakunya tuh second. 1 second didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak berapa nih? 9 miliar 192 juta 631 770 kali. Bayangin 1 detik itu berarti segitu. Nah, ini adalah standarnya seperti ini ya. Kan gak mungkin kalau kita bikin standar 1 detik itu adalah nafasnya si ini gitu. Nafasnya. Jadi kita diperlukan standar sebenarnya. Nah, ini yang dijadikan standar 1 detik itu seberapa sih gitu. 1 meter itu seberapa sih? Biar semuanya universal gitu. Satu standar gitu. Seperti itu. Nah, alat ukur yang digunakan untuk menghitung waktu adalah stopwatch. Ya gini ya, ada stopwatch yang analog, ada yang stopwatch yang digital. Seperti itu. Nah, dalam pengukuran terkadang muncul satuan yang berbeda-beda, padahal besaran pokoknya sama gitu. Nah, hal ini dikarenakan perbedaan satuan yang sering digunakan untuk menafsirkan suatu besaran, jadi perbedaan satuan gitu. Contoh nih, ada tabel di sini, 1 inci gitu ya. Sebenarnya kan ini sama-sama besaran panjang gitu ya. Cuma 1 inci itu kan segini 2,54 cm gitu. Sebenarnya, nah ini di sinilah faktor konversi itu dibutuhkan gitu. 1 yard ini nggak dikenal di sistem internasional ya. Nah, kilometer ini kan sebenarnya sistem metrik ya, maksudnya seperti yang sudah kita jelasin kemarin kan ya, bahwa ini maksudnya ke unit metrik, sistem metrik gitu, kelipatan 10 kan sebenarnya. Ada Armstrong ini 10 pangkat min 10 gitu. Atau 0,00000, wah 1 meter gitu. Kemudian ada 1 slug. Nah, ini sebenarnya sama saja satu besaran, itu waktu gitu. 1 slug, 1 amu, 1 ton. Kok ton sih? 1 gram. Loh, kok gram sih? Wah, ini kebalik nih kayaknya nih. Oke, mohon maaf ya, tadi kebalik ini. Ada yang salah di sini, kebalik. Oke, saya koreksi bahwa di sini ada 1 slug, 1 amu, 1 ton, 1 gram. Ini sebenarnya kan berbeda-beda ya satuannya, tapi sebenarnya satu besaran yang sama, besaran pokok yang sama, yaitu massa gitu. Nah, ini tinggal dikonversikan saja gitu. 1 slug itu berarti 14,59 kg. Seperti itu ya. Ini disinilah faktor konversi itu diperlukan, karena biasanya setiap negara itu punya satuan-satuan tersendiri gitu, yang harus dikonversikan ke
kesatuan yang bakunya seperti itu. Ada 1 jam, 1 hari, 1 tahun. Ini kan kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kan ada satu hours gitu ya, 1 hours, ada 1 day gitu. Nah ini beda-beda gitu, karena sebenarnya satu besaran yang sama, tapi kan setiap negara tuh beda-beda. Jadi kita harus konversikan terlebih dahulu ke satuan bakunya ya, seperti ini nih yang di sini. Seperti itu. Next. Nah, bagaimana kita mengukur jarak antar planet gitu? Kan nggak mungkin kita pakai sentimeter atau pakai meter doang gitu ya, itu sangat besar angkanya nanti gitu. Nah, para ilmuwan sudah mengatasi ini dengan menggunakan satuan khusus ya, yang dinamakan dengan satuan astronomi dan tahun cahaya. Jadi satuan inilah yang dipakai untuk satuan standar yang dipakai untuk mengukur benda-benda langit gitu. Contohnya nih, ada satu satuan astronomi ya, 1 SA. Itu sama dengan 150 juta kilometer atau jarak dari matahari ke bumi gitu. Ini adalah satu satuan astronomi ya, 1 SA itu. Nah seperti itu. Nah ada lagi nih standar yang kedua, yaitu 1 tahun cahaya atau sama dengan 9 triliun ya. 9 triliun ini. Berapa nih? Aduh, banyak sekali ya. 9 triliun kilometer, 9,5 triliun kilometer. Saking banyaknya hampir nggak pusing kita yang ngitungnya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ada 1 tahun cahaya. Maka biasanya mengukur jarak antar planet itu menggunakan satuan khusus ya. Karena kalau menggunakan meter, kilometer itu sepertinya terlalu kecil gitu. Seperti itu. Makanya menggunakan satuan khusus gitu. Yaitu satuan astronomi dan tahun cahaya. Nah, berarti satu tahun cahaya nih berapa SA nih? Itu kan bisa kita bagi nih di sini nih. 1 tahun cahaya itu berapa SA sih gitu. Gitu. Seperti itu ya. Coba bagi kalian yang tahu 1 tahun cahaya itu berapa SA? Gitu. Berapa koma SA sih? Nah, gitu ya, seperti itu. Coba ada yang bisa ngitung nggak? Berapa SA? 1 tahun cahaya berapa SA? Kalau yang bisa, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, next. Ini ada contoh nih. Ada contoh soal ya. Misalnya jarak bumi dan Pluto adalah 5,9 miliar kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Gitu. Coba dihitung ya. Nah, ini gimana nih? Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita bisa hitung. 1 SA itu kan sama dengan 150 juta kilometer ya. Sedangkan jarak bumi Pluto 5,9 miliar. Ya udah, berarti tinggal bagi aja ini dengan ini gitu ya. Jadi jarak bumi dan Pluto yaitu 5,9 miliar ya, dibagi 150 juta sama dengan 39,33 SA gitu. Gampang kan? Gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya kasih tugas nih. Karena tadi gampang ya, sekarang saya kasih tugas buat kalian. Tugasnya adalah ada 2. Yang pertama, bisa kalian baca ya, jika jarak matahari ke Neptunus adalah 30 satuan astronomi, berapakah jarak tersebut dalam satuan kilometer? Oke. Yang kedua, kamu akan membeli minuman segar untuk persiapan piknik. Di sebuah toko menemukan 2 cara untuk membeli minuman segar, yaitu pertama 1 botol besar berisi 2 liter dengan harga 11.500, atau cara yang kedua, kamu beli 6 kaleng yang isinya 250 ml dengan harga 1.500 tiap kalengnya. Nah, dari kedua cara ini mana yang caranya paling murah menurut kalian ya? Nah,
dan silakan dijelaskan kenapa cara itu yang paling murah. Oke, nah sekarang silakan kalian jawab tugas ini ya, kerjakan dengan baik. Nah, tugasnya bisa kalian jawab langsung melalui email, atau bisa kalian tulis di Microsoft Word, kemudian filenya kalian kirim ke email. Seperti itu. Atau cara yang paling simpel adalah kalian tulis di kolom komentar, tentunya tulis dengan nama dan kelas gitu ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas gitu ya. Terus kirim di kolom komentar biar saya tahu siapa yang ngirim jawaban ini gitu. Ya, jadi silakan jawabannya dikirim paling lambat tanggal 23 Juli 2020 ke email pendakipatahhati@gmail.com gitu. Jangan lupa sertain nama dan kelas ya. Bagi masyarakat umum juga, penonton umum yang menonton channel saya terbuka, silakan ya. Kalian juga bisa mengirim jawabannya ke email tersebut. Silakan. Oke. Nah, sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang besaran turunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.